Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Amin. Sebelum melanjutkan video berikutnya, tak lupa kami meminta dukungan kepada sahabat tani semuanya untuk like, share, dan subscribe channel kami agar kami lebih semangat lagi untuk membagikan video sekitar pertanian yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Pada tayangan video yang lalu kami membahas serta melakukan kegiatan perawatan tanaman cabai yang ada di lahan kami, yaitu dengan melakukan penyemprotan berupa pupuk daun yang unsur haranya terbilang lengkap. Pupuk daun yang kami gunakan pada tayangan video yang lalu berupa merek dagang Gandasil B, MKP, magnesium sulfat, dan pelengkapnya sebagai pelindung dari OPT yaitu merek dagang Copper WP. Maka di kesempatan kali ini kami akan melakukan perawatan rutin kembali dengan tujuan untuk memunculkan bunga dan buah, sekaligus memacu bunga dan buah tersebut tidak berguguran. Mengingat tanaman cabai kami ini sekarang menginjak pada masa fase pembungaan dan pembuahan yang kedua, karena pada fase pembuahan yang pertama sekarang sudah mulai habis. Bersamaan dengan munculnya tunas-tunas dan pucuk baru, maka bunga pun kelihatan bermunculan kembali, walaupun kelihatan tidak serempak 100%. Maka dari itu sebelum kami melakukan kegiatan pengocoran, maka akan dilakukan kembali pemberian pupuk daun atau penyemprotan berupa pupuk yang khusus untuk memunculkan bunga dan buah. Tentunya pupuk yang akan kami gunakan tidak terlepas dari tingginya unsur fosfat dan kalium. Dan kami infokan juga bahwa tanaman cabai kami ini yang populasinya sekitar 1.200 pohon. Dari awal pemetikan sampai dengan sekarang sudah menghasilkan buah sekitar 485 kg. Dan insya Allah akan dilakukan pemetikan kembali pada hari besok. Pada kegiatan penyemprotan kali ini, pupuk pertama yang akan kami gunakan yaitu KNO3 putih kristal. Pupuk KNO3 putih atau potasium nitrat atau disebut juga kalium nitrat adalah pupuk kimia dengan kandungan kalium dan nitrogen. Pupuk KNO3 merupakan kombinasi unsur nitrogen dan kalium dalam bentuk K2O atau potasium oxide atau kalium oxide. Kalium dan nitrogen adalah nutrisi yang sangat penting bagi tanaman. Pupuk ini sangat efektif digunakan karena kebutuhan unsur K dan N bisa diberikan dengan satu kali aplikasi. Kandungan K2O pada KNO3 sekitar 46%. Dan nitrogennya sekitar 13%. Pupuk KNO3 putih ini berwarna putih, mudah larut dalam air dan mudah diserap tanaman. KNO3 bereaksi netral, tidak bersifat asam maupun basa, sehingga sangat efektif digunakan sebagai sumber unsur nitrogen pada tanah asam. Sebagai sumber nitrogen, pupuk KNO3 lebih baik daripada urea karena urea bersifat asam dan mengasamkan tanah. Kandungan kalium pada pupuk KNO3 berperan dalam mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Kalium sangat berperan dalam menekan proses penguapan sehingga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Kalium juga berfungsi meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Kekurangan kalium dapat menyebabkan nekrosis dan klorosis intervenial.
Unsur K+ ini tergolong sangat mobile dan dapat membantu menyeimbangkan muatan anion di dalam tanaman. Selain mudah larut dalam air, K+ juga larut dalam tanah berbatu atau berpasir. Kekurangan kalium juga dapat menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur patogen dan layu. Sedangkan unsur nitrogen merupakan komponen penting dari semua protein. Kekurangan nitrogen yang paling sering menyebabkan pertumbuhan terhambat, pertumbuhan lambat, dan klorosis. Tanaman kekurangan nitrogen juga akan menunjukkan penampilan ungu pada batang, tangkai, dan bawah daun dari akumulasi pigmen antosianin. Sebagian besar nitrogen diambil oleh tanaman berasal dari tanah dalam bentuk NO3. Seperti yang telah kami uraikan pada video sebelumnya, bahwa fungsi dari pupuk KNO3 adalah yang pertama, unsur kalium dapat mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Dan ketiga, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit jamur patogen, misalnya penyakit layu. Kemudian yang keempat, mencegah buah cabai menjadi kuning. Dan kelima, merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan rasa asli, yaitu manis, pedas, asam, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, kandungan unsur N pada pupuk KNO3 berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan jumlah anakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah unsur N juga meningkatkan kandungan protein dan meningkatkan jumlah bulir padi dan rumpun. Jadi KNO3 putih kristal ini juga bisa digunakan untuk tanaman padi di sawah. Kemudian pupuk daun yang kedua yang kami akan gunakan pada penyemprotan kali ini yaitu pupuk kalium sulfat, merek dagang Merauke SOP. Pupuk kalium sulfat ini mengandung 52% K2O dan 18% S atau sulfur ataupun sulfat. Kami tidak akan membahas kandungan unsur K2O-nya pada pupuk kalium sulfat ini, karena sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu pada pupuk KNO3 putih kristal. Tapi sedikit kami jelaskan tentang sulfatnya, atau biasa kita sebut dengan sulfur. Unsur hara S atau sulfur diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat hijau daun, penyusunan protein, dan vitamin. Unsur S atau sulfur bisa juga tersedia dalam pupuk kandang. Gejala kekurangan sulfur jelas terlihat pada tanaman yang masih muda, yaitu pada pucuk daun. Secara fisik akan terlihat adanya daun muda yang klorosis atau mati. Ketersediaan unsur sulfur pada tanaman juga akan meningkatkan kandungan protein dan vitamin, serta membuat tanaman lebih hijau. Sedikit yang kami tahu fungsi dari sulfur, yaitu yang pertama, membantu proses pembentukan asam amino. Kedua, membantu pertumbuhan tunas. Yang ketiga, merangsang pembentukan bintil akar tanaman. Kemudian yang keempat, merangsang pertumbuhan anakan. Dan kelima, berperan dalam pembentukan klorofil. Kemudian selanjutnya yang keenam, meningkatkan kekebalan atau resistensi tanaman terhadap cendawan patogen. Dan yang ketujuh, pada beberapa jenis tanaman sulfur berfungsi membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pada tanaman pepaya berperan sebagai aktivator enzim pembentuk zat papain, yaitu bisa digunakan untuk pembentukan asam amino. Untuk dosis yang kami gunakan pada penyemprotan kali ini yaitu KNO3 putih kristal sebanyak 2 sendok makan untuk satu tangki sprayer isi 16 liter air. Dan juga dosis pengaplikasian untuk kalium sulfat juga sama, sekitar 2 sendok makan untuk satu tangki sprayer isi 16 liter air.
Memang kelihatan pemakaian bisa dibilang boros karena kedua pupuk ini mempunyai unsur hara kalium yang sama dan kandungannya lumayan tinggi. Kami memakai kedua pupuk ini mempunyai alasan, yaitu agar bisa mempercepat bunga bermunculan kembali serta agar bisa memacu perkembangan buah lebih cepat besar dan lebih cepat matang. Mengingat pada waktu saat ini harga jual cabai rawit merah melambung tinggi, dan ini adalah kesempatan bagi kami. Dan pada penyemprotan kali ini kami tidak menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara fosfat, dikarenakan sudah diaplikasikan beberapa hari yang lalu melalui pupuk MKP dan Gandasil B. Untuk lebih lengkapnya, silahkan sahabat tani bisa dilihat di playlist kami beberapa hari yang lalu. Demikianlah kegiatan penyemprotan dengan pengaplikasian pupuk daun agar bisa memacu munculnya bunga dan pembesaran buah biar cepat matang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.